Ada 3 dosa yang sangat melelahkan bagi si pelakunya. Biar nggak penasaran, yuk kita simak setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar para sedulurku semuanya, dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini ya, agar terus berkembang dan semoga bisa bermanfaat untuk kebaikan umat semuanya. Yang like dan subscribe, saya doakan semoga kalian barokah dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, 3 hal ini baik disadari atau tidak kita sadari secara umum. 3 hal ini bakal melelahkan sekali dalam proses pencapaian di kehidupan kita. 3 hal ini ialah, yang pertama adalah israf atau ngoyo. Apa sih ngoyo itu atau israf itu? Itu adalah sikap berlebihan atau sangat memaksakan diri. Contoh kasus nih, saya analogikan begini. Si A ngobrol dengan B. Hey, ojo ngoyo tuh. Mendengar kalimat itu, pada umumnya seseorang akan berpikir, pekerjaan ini itu harus saya selesaikan. Gimana mungkin saya tidak ngoyo? Ya, begitulah para dulur baraya. Gini lur, istilah kata ojo ngoyo atau orang ngoyo dalam mencapai sesuatu bukan berarti tidak bekerja keras atau bekerja dengan seenaknya atau kerja asal-asalan, pemalas gitulah. Tapi makna dari ojo ngoyo itu jauh lebih dalam dari itu semuanya, saudaraku. Ini khabar dari Tuhan bahwa tiap-tiap manusia itu ditetapkan hidup di muka bumi ini dengan mengemban misi dari Tuhan Sang Pencipta. Tentunya Sang Pencipta itu menginginkan semua manusia itu sukses dalam menjalankan misinya. Iya kan? Supaya sukses, misinya berhasil, maka tiap manusia itu dilengkapi dengan kekuatan pada dirinya. Wah, kekuatan apaan tuh? Sakti mandraguna tah? Atau kebal? Atau bisa terbang? Aduh, brosis, bukan itu baraya. Kekuatan ini alamiah brosis, yaitu kekuatan yang terdiri dari kekuatan pikiran, kekuatan landasan, atau kekuatan keahlian dasar skill kita masing-masing ya. Dan kekuatan spiritual itu hati nurani. Lalu cara pengaplikasiannya adalah ketiga unsur ini itu harus sinkronisasi brosis, harus sinergi antara satu sama lainnya, yaitu akal pikiran, skill keahlian, dan hati nurani atau spiritual ilahi. Ada pertanyaan nih brosis, bagaimana jika tidak sinkronisasi? Biasanya yang condong itu, yang lebih dominan adalah pikiran. Kalau pikiran sendirian yang maju, maka yang terjadi adalah tentang bertahan hidup proses. Kalau sudah urusan sebatas tentang bertahan hidup, nanti
poinnya seperti yang didawuhkan oleh Buya Hamka. Kata Buya Hamka gini proses, kalau hidup hanya sekedar hidup, karena di hutan juga hidup tuh. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kebun di sawah juga kerja. Kira-kira begitu daunnya Buya Hamka proses. Kalau sudah urusan sebatas tentang bertahan hidup, pokoknya saya harus dapat, pokoknya harus begini, pokoknya harus seperti apa yang aku mau, dan lain sebagainya, maka pastilah lahir penyakit baru, yaitu persaingan di mana-mana. Persaingan inilah, persaingan itulah, budaya saling ejek, mencela, mencaci maki. Ya, brosis, gitulah. Hatinya harus dipenuhi rasa kebencian dan permusuhan sesama saudara, sesama umat manusia. Ya, brosis, itulah sekilas gambarannya. Karena waktunya yang terbatas dan agar durasi videonya tidak terlalu panjang, kita lanjut saja ya, nomor 2. Yang kedua adalah syakron, atau dalam istilah lain itu tidak sadar, yaitu suatu kondisi sedang mabuk, sedang tidak jernih, tidak berada di titik kesadaran. Oke, brosis, kata lain dari tidak jernih adalah suram atau buta, gelap itulah. Gini brosis, kalau gelap nih, kalau dipaksa jalan, kira-kira gimana? Bakal nabrak dong. Nah, itu dia. Makanya, ayo baraya semuanya, kita upayakan jaga diri kita agar selalu jernih, agar selalu bening dan terang. Brosis, maaf sebelumnya nih ya, jika masih ada yang belum dimengerti, silahkan komen ya di bawah, kita diskusikan bersama-sama. Oke brosis, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Yang ketiga adalah madep mantap. Ya, ini adalah syarat wajib brosis saat kita lalakon atau dalam melakukan sesuatu. Dengan kata lain, makna madep mantap ini adalah sikap kontinu, istiqomah, dengan dibarengi niatnya hati yang penuh dengan keyakinan kepada Tuhan Sang Pencipta brosis. Ini brosis, jika kamu saja tidak yakin bagaimana Tuhan ingin memberi, jika kamu saja tidak istiqomah, gimana Tuhan mau melirik usahamu brosis? Jadi kesimpulan pembahasan kita kali ini adalah kita harus berbenah diri. Yuk, mari bersama-sama kita beresi dulu diri kita masing-masing. Lalu kita sinkronkan 3 unsur kekuatan alamiah ini yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, yaitu akal pikiran, keahlian, dan hati nurani atau spiritual ilahiyah. Sebab jika kita baca kondisi zaman dan orang-orang di sekeliling kita dan sekeliling kita nih brosis ya, saya heran dan sangat terheran-heran loh brosis. Kenapa? Mereka itu sehat fisiknya, namun stres jiwanya. Mereka itu pandai berbisnis, namun bobrok moralitasnya. Mereka itu punya segalanya brosis, dan sudah cukuplah untuk bekal hidup. Tapi sikap serakahnya itu
malah semakin merajalela, dan contoh-contoh lain sebagainya lah. Ya, begitulah proses. Sebagai penutup, sedikit pengetahuan ini semoga bisa memberikan pencerahan, beningnya hati, dan bermanfaat untuk semua umat. Baiklah, saya akhiri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.